Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustazah. Kita bahas tema 1 subtema 1 ya. Siklus pembelajaran 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian harus lebih memahami bacaan. Bisa menentukan cara atau letak ide pokok itu di mana. Dan bisa membedakan mana kalimat utama, mana kalimat pengembang atau pendukungnya. Kita juga akan belajar tentang organ gerak vertebrata dan invertebrata. Tujuan pembelajaran yang terakhir, menjelaskan makna gambar. Ini adalah tugas kalian yang kemarin. Sudah selesai belum? Sudah pasti ya. Kalian sudah bisa mengidentifikasi bagaimana cara mereka bergerak. Apakah dengan kaki, otot perut, atau sirip, dan sayap, bisa ekor juga. Ini sudah kita bahas ya kemarin. Dari hewan-hewan ini, menurut kalian, mereka tergolong hewan apa? Vertebrata atau invertebrata? Pasti kalian belum tahu yang namanya hewan vertebrata dan invertebrata ya. Yuk kita lihat penjelasannya. Menurut struktur pembentuk tubuhnya, hewan dibagi menjadi 2 jenis, vertebrata dan invertebrata. Apa yaitu? Vertebrata, ya, betul sekali. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang? Tulang belakang itu tulang yang berada di belakang kepala sampai terentang sampai ke tulang ekor. Itu namanya tulang belakang atau tulang punggung. Dan ciri-cirinya dari hewan vertebrata ini yaitu memiliki sistem rangka dalam atau endoskeleton, yaitu tulang yang ada di dalam tubuh kita. Tulang ini dinamakan endoskeleton karena ketika kita tumbuh, dari kita kecil sampai kita besar, dia juga ikut tumbuh mengikuti pertumbuhan kita. Disebut rangka dalam karena tidak terlihat dari luar. Dan tulangnya bersifat kuat, ringan, dan fleksibel. Ciri lain dari vertebrata, alat gerak aktifnya berupa kaki, sayap, atau sirip ya. Sedangkan hewan invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tadi sudah dikasih tahu ya tulang belakang itu apa, seperti atau tulang punggung yang merentang dari belakang kepala sampai ke bawah atau ke tulang ekor. Invertebrata di sini tidak memiliki tulang dan mereka memiliki sistem rangka luar atau kita sebut exoskeleton. Rangka yang bersifat keras dan terlihat dari luar, tidak di dalam tubuhnya. Hewan invertebrata tidak memiliki tulang penyangga tubuh, namun ada yang memiliki cangkang. Nah, ini rangka luar dari cangkang itu namanya rangka exoskeleton. Ada beberapa hewan yang memiliki cangkang karena dia tidak memiliki tulang penyangga, jadi dia membutuhkan benda atau sesuatu yang keras untuk untuk dijadikan perlindungan bagi tubuh mereka yang bersifat elastis. Ada juga yang memiliki rangka luar yang agak keras dan mereka menggunakan kaki, sayap, atau perut untuk bergerak. Jadi diingat-ingat ya perbedaan vertebrata dengan invertebrata. Kalau vertebrata tadi tidak yang memiliki tulang belakang. Kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5
5 kelompok. Yang pertama, hewan mamalia. Hewan mamalia itu hewan yang memiliki kelenjar susu. Dia rata-rata beranak ya, melahirkan, kemudian memiliki daun telinga, bernafas menggunakan paru-paru, serta tubuhnya biasanya dilengkapi rambut dan kelenjar keringat. Kemudian ada yang hidup di darat atau di laut, serta hewan mamalia ini rata-rata berdarah panas. Umumnya berkembang biak dengan melahirkan. Nah, ini contoh-contohnya hewan mamalia ya. Ada yang bisa hidup di darat dan di laut. Mamalia di laut itu contohnya lumba-lumba, paus, hiu, ya, karena mereka berkembang biaknya dengan melahirkan. Kemudian ciri-ciri hewan aves yaitu mempunyai tubuh yang dilindungi bulu, bukan rambut, tapi bulu, serta bernafas menggunakan paru-paru atau pundi-pundi udara ya, juga bisa. Kemudian biasanya anggota geraknya memakai sayap, memiliki paruh, terus berkembang biaknya dengan cara bertelur yang suka kalian makan itu loh, telurnya itu berarti dari hewan aves. Hidupnya di darat, rata-rata juga berdarah panas. Ustazah kasih 3 tuh contohnya, burung, ayam ya, sama apalagi itu burung unta, kalkun juga bisa. Sedangkan reptil biasanya kulitnya bersisik, terus berkembang biaknya dengan cara bertelur juga seperti aves. Nah, tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Dan bernafasnya juga dengan paru-paru, tapi mereka berdarah dingin. Habitatnya di air atau di darat. Di sini contohnya buaya, komodo, atau ular. Nah, kalau hewan amfibi seperti gambar di samping, kalian tahu kan pasti gambar apa itu yang suka bersuara ketika hujan? Dia hidupnya bisa di darat dan di air. Kemudian mempunyai kulit yang lembab untuk bernafas juga. Berkembang biaknya bertelur. Ingat ya, vertebrata ini memiliki tulang belakang. Jadi walaupun kelihatan kenyal-kenyal bagaimana si katak ini, tapi dia memiliki tulang belakang loh. Kalau dia sudah dewasa, dia bernafasnya pakai paru-paru. Jadi kalau masih kecil dia bernafasnya menggunakan kulit, tapi kalau sudah dewasa dia bernafasnya dengan paru-paru. Hewan amfibi ini termasuk hewan berdarah dingin. Nah, kelompok hewan terakhir ini Pisces ya. Ini contohnya ikan. Ya betul, bernafasnya menggunakan insang. Badannya bersisik atau berlendir, walaupun berlendirnya itu seperti amfibia, tapi tidak untuk bernafas. Mereka biasanya bernafasnya dengan insang. Nah, berkembang biaknya sama, tapi tetap dengan cara bertelur, mempunyai sirip, pasti hidupnya di air dan dia berdarah dingin. Tentunya. Nah, itu ciri-ciri atau pengelompokan hewan vertebrata. Sekarang kita lanjut ke
Contoh hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Ingat ya, invertebrata ini memiliki sistem rangka luar, tidak memiliki tulang penyangga tubuh. Contohnya ubur-ubur, kemudian gurita, begitu. Terus kalau ada siput itu dia tidak memiliki tulang belakang, tapi dia memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya. Selain siput yang tubuhnya memiliki cangkang, yaitu semut, kepik, terus lebah, belalang. Tubuhnya mereka mempunyai tekstur yang keras di luarnya. Dan yang tidak memiliki penyangga tubuh, tadi contohnya ubur-ubur ya. Tuh ubur-uburnya berjalan. Terus ada ulat dan cacing. Nah, itulah perbedaan avertebrata atau invertebrata dengan vertebrata. Diingat-ingat ya perbedaan ciri-cirinya agar kalian paham. Oke, selanjutnya kita ketemu lagi sama ide pokok. Cara menentukan ide pokok masih ingat kan di video sebelumnya? Kalian bisa menemukan bacaan ini di halaman 20 sampai halaman 22. Ayo, masih ingat tidak? Ini tugas membaca kalian loh. Wacana di sini. Judulnya gerak hewan, kemudian ada 2 paragraf di sini. Yang pertama, paragraf yang pertama, gerak pada hewan merupakan salah satu sifat dari makhluk hidup. Hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Ada hewan yang bergerak di udara, di air, dan di darat. Sebagai contoh, hewan yang hidup di darat bergerak dengan cara berlari, berjalan, dan merayap. Begitu juga begitu juga gerak hewan di udara dengan cara terbang, dan hewan di air dengan cara berenang. Coba kita lihat di paragraf pertama ini, ide pokoknya berada di mana coba? Yang bersifat umum atau bisa dijelaskan secara terperinci. Ya, betul. Ide pokoknya berada di depan kalimat. Jadi, kalimat utamanya adalah gerak pada hewan merupakan salah satu sifat dari makhluk hidup. Nah, kenapa sih ini dinamakan kalimat utama? Saja tadi sudah bilang ya, kalimat utama itu kalimat umum yang bisa dijelaskan. Salah satu sifat dari makhluk hidup. Ini sifat-sifat makhluk hidup itu apa aja? Nah, itu bersifat umum, kata-kata yang bersifat umum. Terus kalimat setelahnya bisa menjelaskan sifat dari makhluk hidup itu. Contohnya, hewan bergerak dengan cara sesuai tempat tinggalnya, bergerak di udara, kemudian hidupnya bisa di air juga, di darat. Nah, salah satu sifat dari makhluk hidup itu bergerak dengan cara berlari, berjalan, merayap, berenang, begitu anak-anak. Jadi kalimat gerak pada hewan merupakan salah satu sifat dari makhluk hidup sudah dijelaskan secara terperinci di kalimat setelahnya. Wah, kalian pasti sudah mengerti sekali dengan kalimat deduktif ini. Kita lanjut ke paragraf kedua ya. Kira-kira di mana ide pokoknya? Ya, kalian betul lagi. Ide pokoknya di awal kalimat terus. Belum tentu ya sayang. Coba kita harus lihat dan baca dengan seksama. Tapi kalau di sini di bacaan ini memang betul.
Ide pokoknya berada di awal kalimat lagi. Gerakan hewan-hewan ini memiliki beberapa tujuan atau fungsi. Di antaranya berfungsi untuk berpindah tempat, guna mencari makan atau mangsa, dan melindungi diri dari predator. Nah, kira-kira yang menjelaskan fungsi dan tujuan dari gerakan hewan-hewan ini, ya kalimat setelahnya. Lihat ya, kalau hewan-hewan di darat yang hidup di air, mereka bisa melindungi diri dengan berenang dengan cepat, bergerak dengan cepat. Kemudian sama halnya dengan hewan darat yang bergerak untuk melindungi diri dari predator atau mencari makan, mereka bisa menggunakan kaki, ya, menggunakan otot dan rangkanya untuk bisa bergerak, serta hewan-hewan yang berada di laut atau air, mereka bisa menggunakan sirip. Nah, itu penjelasan secara rinci yang bersifat khusus yang menjelaskan ide pokok yang bersifat umum. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Di buku kalian banyak loh, sampai paragraf keberapa coba? Betul, totalnya ada 9 paragraf. Kalian identifikasi ya, mana kalimat utamanya di mana. Nanti kita bahas ya, kenapa kalimat itu menjadi kalimat utama. Nanti kita bahas satu-satu di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gambar. Kalian pernah menemukan gambar? Bisa di buku, bisa di komik, atau di tempat sekitar kita. Dan banyak lagi bisa ditemukan di mana-mana. Tapi ada gambar yang bercerita. Gambar bercerita itu namanya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Kamu kan sering kan lihat di buku ada gambarnya. Nah, itu namanya gambar ilustrasi. Dan gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, ini adalah ragam gambar ilustrasi. Ada komik, cergam itu apa sih? Cerita bergambar anak-anak. Terus karikatur, kartun, cover atau sampul, dan pamflet. Kita cari tahu yuk semua artinya itu apa. Yang pertama, cergam, cerita bergambar, ya. Cergam ini memiliki ciri-ciri banyak mengandung bacaan atau teks. Jadi, inti dari cerita bergambar ini lebih banyak teksnya daripada gambarnya. Teks itu atau alur cerita itu kita sebut narasi. Biasanya di cergam ini banyak sekali kosakata baru yang bisa kita temukan karena mengandung bacaan yang sangat banyak. Dan kalau gambar-gambarnya tidak terlalu banyak ya anak-anak, karena gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Di contoh cergamnya Ustazah, itu ada Umar bin Khattab ya, sedang menaiki kuda. Ayo, masih ingat gak alat gerak kuda itu apa? Yuhu, betul, itu kaki. Nah, sekarang kita bahas komik ya. Gambar yang berurutan membentuk alur cerita. Di sini teks ceritanya sangat ringkas, terus disampaikan melalui percakapan. Nanti biasanya di komik ini ceritanya lucu-lucu anak-anak. Kalian pernah baca komik? Pasti pernah kan? Tujuan dibuatnya komik ini untuk menghibur pembacanya. Nah, terus kita masuk ke pamflet. Pamflet itu selebaran yang berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak.
bertujuan menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya. Contoh di sini pamfletnya adalah lakukan 5 langkah cuci tangan. Kita melakukan gerakan cuci tangan yang betul. Pasti kalian sudah pintar cuci tangan dengan baik dan benar, oke? Kemudian jenis selanjutnya cover atau sampul buku. Cover atau sampul buku ini merupakan media untuk menarik pembaca karena pembaca akan tertarik melihat dulu dari cover bukunya atau sampul bukunya. Kira-kira ini buku bagus sekali covernya. Pasti nanti mereka akan tertarik untuk membelinya. Itulah tujuannya. Selain itu, si cover itu mewakili isi dari buku. Kemudian jenis karikatur. Karikatur itu gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebihkan atau melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Tapi tidak ada ceritanya di sini, tidak ada teks ataupun urutan cerita. Hanya gambar saja. Contohnya, melebih-lebihkan ciri khas objek itu maksudnya bagian tubuh makhluk itu atau hewan itu akan diperbesar atau ditajamkan warnanya sehingga terlihat lebih menonjol. Coba sebagai contohnya lihat tuh ada gajah. Ciri khas gajah itu kan memiliki telinga yang besar. Jadi di karikaturnya yang lebih ditonjolkan itu adalah telinga dan kepala. Gitu anak-anak. Terus kita lanjut ke kartun. Kalian suka ya lihat kartun ya? Wah, dikurangi ya sekarang lihatnya. Tapi kalau kartun yang untuk pembelajaran tidak mengapa ya. Kartun itu gambar yang lucu-lucu yang mewakili tokoh karakter atau peristiwa. Contoh gambar di samping merupakan tokoh karakter, di mana tokoh karakter ini diciptakan sesuai dengan imajinasi kreatornya atau yang membuat. Dan tokoh karakter ini biasanya tidak ada di kehidupan kita, hanya imajinasi pembuat saja atau kreatornya saja. Kita lihat langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kreator itu membutuhkan gagasan. Gagasan di sini bersumber dari bacaan, kemudian menentukan apa saja yang akan digambar setelah membaca atau setelah menentukan gagasan itu. Serta nanti mereka menentukan adegan apa aja yang harus ada untuk si gambar itu bisa berurutan ceritanya sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Yang kedua, sketsa. Sketsa ini rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan tadi. Langkah ini harus hati-hati. Setelah sketsa sudah selesai dan gambar-gambar objeknya sudah selesai digambar, mereka butuh pewarnaan. Pewarnaan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi. Untuk pewarnaan ini kita butuh media warna, yaitu pensil warna dan cat air. Nah, ini namanya media gambar ya. Serta ada juga media alas, kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer bisa. Kesimpulan kali ini adalah yang pertama, hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata dibagi atau dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, mamalia, aves, reptil, amfibi, dan rhesus. Kemudian, kesimpulan yang kedua, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi 3, tapi lebih umumnya 2 ya, deduktif dan induktif. Kalau deduktif, kalimat utama atau gagasan pokoknya di awal paragraf atau di depan paragraf. Polanya umum ke khusus.
Ingat ya, khusus itu maksudnya diperjelas, kalimat utamanya diperjelas di kalimat selanjutnya. Kemudian kalimat induktif, ide pokoknya atau gagasan utamanya di akhir paragraf. Polanya diawali dengan khusus ke umum. Jadi umum di sini kan di belakang tuh ya kalimat utamanya. Kita bisa sebutnya disimpulkan di akhir kalimat pokoknya ya. Kesimpulan selanjutnya, ragam gambar ilustrasi yaitu cergam, komik, pamflet, cover atau sampul ya, kartun, karikatur, dan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yaitu menentukan gagasan, membuat sketsa, dan pewarnaan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya anak-anak Soli dan Soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.